Shalom, dengan penuh sukacita kami kembali menjumpai Bapak Ibu di mana saja berada. Kita bersyukur malam ini oleh perkenan Tuhan kita boleh berjumpa kembali. Dan karena itu kita siapkan hati kita bersama untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah kita pada malam hari ini lewat program Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Raya Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati kami untuk dapat memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan malam ini. Karuniakanlah hikmat kepada hamba-Mu untuk dapat menjelaskan kebenaran firman-Mu. Ampunkan dosa kami Tuhan, lalu berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Bahagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada malam ini dari kitab Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai ayat 22. Injil Markus pasal yang kedua ayat 18 sampai 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa.
Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan menggoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini bukan untuk dipamerkan. Dalam bahasa Toraja, Tangia Ladipo Rombo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Johannes Wilhelm Friedrich Hegel, seorang filsuf Jerman, mengatakan bahwa ciri khas manusia adalah ingin diakui oleh orang lain. Karena itu ada banyak upaya dan usaha orang dalam berbagai segi kehidupan untuk menunjukkan jati dirinya dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Entahkah itu yang berkaitan dengan pengetahuan, gelar, kedudukan, kekayaan, dan lain sebagainya. Ada berbagai upaya dan usaha orang untuk kemudian menunjukkan siapa dirinya dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Contoh sederhana untuk kehidupan kita pada masa kini, betapa banyak orang yang kemudian dengan bermodalkan HP atau ponsel ingin menunjukkan kepada orang lain tentang siapa dirinya, ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Juga berkaitan dengan aktivitas kerohanian. Kita banyak menyaksikan di media-media sosial, di Facebook, di WA, dan lain sebagainya, bahwa ada banyak orang yang senang untuk memamerkan, mempertontonkan aktivitas-aktivitas kerohanian yang dilakukannya. Ya, contoh ketika ibadah hari Minggu, maka banyak orang yang kemudian melalui media sosial menunjukkan tentang aktivitasnya dalam beribadah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita dikisahkan bahwa pada suatu kali ada orang-orang yang datang kepada Yesus mempertanyakan aktivitas dari murid-murid Tuhan Yesus yang berkaitan dengan masalah berpuasa. Mereka melihat bagaimana murid-murid Yohanes, mereka menyaksikan bahwa murid-murid orang Farisi melaksanakan yang namanya puasa. Tetapi mereka melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus juga, atau murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukan hal berpuasa itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk berpuasa? Saya kira tidak. Bahkan Yesus sendiri juga adalah seorang Yahudi yang taat. Ia juga berpuasa. Dan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 18, di sana Yesus juga mengajarkan tentang hal berpuasa. Yesus menyampaikan kepada para muridnya untuk berpuasa, tetapi dalam perspektif, dalam sudut pandang yang baru, yang lain. Di sini Yesus mengajarkan tentang puasa dalam arti yang sesungguhnya, yang bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya dengan tujuan dan motivasi-motivasi tertentu tanpa dipahami, tetapi sungguh-sungguh dengan motivasi yang benar, yakni agar mereka memiliki waktu dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, bagi Yesus berpuasa itu baik.
Aktivitas kerohanian yang sering kita lakukan juga adalah baik. Tetapi jangan sampai bahwa semua itu dilakukan hanya untuk menunjukkan atau memamerkan kesalehan rohani kita tanpa memahami maknanya. Berpuasa bukanlah sekedar kebiasaan atau aktivitas rohani saja, tetapi sebuah kerinduan untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus tidak menginginkan bahwa segala sesuatu termasuk aktivitas rohani yang kita lakukan hanyalah formalitas dan berisi kemunafikan saja. Kita menjadi orang yang kelihatannya suci dan benar di dalam kehidupan kita, tetapi dibarengi dengan tujuan dan motivasi yang tidak benar. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu pamer rohani, sebab yang dilihat oleh Allah adalah sikap hati kita. Apakah sikap hati kita berorientasi pada kemuliaan Allah atau ajang untuk menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya. Sebab itu, mari bersama melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, aktivitas-aktivitas rohani dalam tujuan yang sungguh, tujuan yang benar, yakni untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus menolong kita Bapak Ibu melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan, syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari bersama Bapak Ibu kita satukan hati dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu dalam ibadah kami malam ini. Tuhan mengaruniakan waktu bagi kami untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan tertanam baik dalam hati kami lakukan setiap waktu. Terima kasih juga boleh merespon, menjawab setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dengan segala sesuatu yang kami berikan kepada Tuhan, baik itu persembahan dalam bentuk uang, dalam waktu, bahkan kehidupan yang kami persembahkan untuk Tuhan. Bapa yang Kau berkati kehidupan kami, berkati persembahan-persembahan yang telah kami berikan, dipergunakan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan melayakkan kami untuk memimpin jalannya ibadah pada malam ini. Baik hamba-Mu sebagai pemberita firman Tuhan, sebagai kantoria, sebagai pengiring nyanyian, saudara-saudara kami di tim multimedia, terima kasih untuk semua ini. Kiranya pelayanan kami berkenan kepada Tuhan. Dan bersama dengan seluruh warga jemaat-Mu Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan, kami datang bersyukur untuk setiap penyertaan dan kasih Tuhan bagi kami, pribadi lepas pribadi dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, juga dalam persekutuan jemaat ini. Sungguh tak mampu kami mengungkapkan satu demi satu
berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan ini. Karena itu secara khusus Tuhan, bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang hari ini boleh berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran pun juga ulang tahun pernikahan. Secara khusus Tuhan kami mendoakan Ibu Marta Arang, Ibu Kristina Salepang, Bapak Matius Makayu, Elisa Pasianata Burhasan, Bapak Yohanes Sambiang, Bapak Antonius Salu, Engracia Jemima Zavada Dendang, Bapak Frendi Paulus Leong, Ibu Korinawati, dan Adriel Achilles Robert yang hari ini berulang tahun kelahiran. Juga bersama dengan keluarga Bapak Andarias Rombe dan Ibu Marta, Bapak Simbong Mantong dan Ibu Nita Buatasik yang hari ini berulang tahun pernikahan. Syukur kepadamu, Tuhan mengaruniakan kepada mereka kehidupan. Tuhan menyertai mereka dalam kehidupan setahun telah berlalu, baik ulang tahun kelahiran pun ulang tahun pernikahan. Harapan kami ke depan pun Tuhan akan terus menyertai mereka dalam segala aktivitas kehidupan mereka, dan teguhkan iman mereka terus setia kepada Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat-Mu Tuhan, di jemaat Elim Balikpapan, juga bersama jemaat yang ada di cabang kebaktian. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Kiranya seluruh warga jemaat-Mu senantiasa bersuka cita menikmati berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kami sungguh percaya bahwa di tengah berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang mereka hadapi, Tuhan senantiasa setia menyertai mereka. Sebab itu teguhkanlah iman mereka Tuhan, untuk dimampukan oleh Tuhan melewati setiap pergumulan yang mereka hadapi, baik sakit penyakit, duka cita, masalah kebutuhan hidup, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Yakinkan mereka Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Setiap harapan-harapan mereka Tuhan juga menolong mereka. Harapan mereka untuk mendapatkan tempat kediaman yang layak. Harapan mereka untuk mendapatkan anak dalam keluarga. Harapan mereka untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Pasangan hidup yang seiman. Ya Tuhan, kiranya setiap harapan-harapan mereka, Tuhanlah yang menolong mereka melaluinya. Lewat doa ini juga Tuhan kami mendoakan semua pelayanan dalam jemaat-Mu yang telah diprogramkan oleh majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi. Tuhan berkatilah juga mereka yang Tuhan pakai dalam pelayanan ini. Majelis gereja Tuhan, Bapak dan Ibu Pendeta, Penatua dan Diaken, bahkan bersama-sama dengan pengurus organisasi intragerejawi, kepanitiaan atau tim kerja, tata usaha, koster, para pengerja gereja, Tuhan berkati mereka terus setia dalam melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, lewat doa ini juga kami mendoakan anggota jemaat-Mu yang berpisah dengan keluarga mereka, berpisah dengan suami atau istri, berpisah dengan anak-anak oleh karena tugas dan pekerjaan, oleh karena menuntut ilmu, di mana saja berada, Tuhan berkatilah. Buka jalan bagi mereka untuk ketika suatu waktu boleh berkumpul kembali bersama keluarga mereka, memuji memuliakan nama Tuhan. Mendoakan saudara-saudara kami di mana saja berada yang mengikuti ibadah secara virtual bersama-sama dengan kami malam ini, Tuhan juga berkati mereka. Ya Bapa di surga, kami mendoakan situasi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya kedamaian itu terus tercipta di tengah-tengah negeri dan bangsa kami. Berkatilah pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai ke pelosok daerah, memerintah kami dalam takut akan Tuhan. Ya Bapa di surga,
pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi, Tuhan teguhkan iman kami, berikan kepada kami kesehatan, jauhkan kami dari pandemi ini. Ya Bapa di surga, kehidupan kami sepanjang malam hari ini, kami serahkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dan melindungi kami. Ini doa kami Tuhan. Syukur dan syafaat kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Sebab kami datang kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus. Biar dalam gelap gulita bergemilangkan berita, satu saja Tuhan kita Sang Penebus. Bangunkan persekutuan sidang jemaat, dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa, sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, syukur kepada Tuhan, ibadah kita malam ini boleh berlangsung dengan baik. Kami menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang telah bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah virtual malam ini. Akhirnya, selamat beristirahat buat kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.